Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah dengan identitas yang kuat, baik dari segi budaya, agama, maupun politik. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh menjadi bagian dari negara baru tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat semakin meningkat, yang berpuncak pada lahirnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada tahun 1976. GAM didirikan oleh Hasan Ditiro, seorang tokoh yang memiliki pemikiran bahwa Aceh harus menjadi negara merdeka karena memiliki sejarah kejayaan sebagai kesultanan yang berdaulat sebelum Belanda menguasainya. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah mengeksploitasi sumber daya alam Aceh, khususnya gas dan minyak bumi, tanpa memberikan keuntungan yang adil bagi masyarakat setempat. Dengan visi tersebut, GAM mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM sebagai tanggapan terhadap perlawanan GAM. Keputusan ini membawa dampak besar bagi masyarakat Aceh. Pasukan militer Indonesia melakukan berbagai operasi untuk menumpas pemberontakan. Namun tindakan ini seringkali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ribuan orang menjadi korban kekerasan, termasuk eksekusi tanpa pengadilan, penculikan, dan penyiksaan. Periode DOM berlangsung hingga tahun 1998 ketika Presiden Soeharto lengser dan reformasi politik dimulai di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, status DOM dicabut dan pendekatan terhadap Aceh mulai berubah. Namun, konflik tidak segera berakhir dan GAM tetap aktif dalam perjuangannya. Isu mengenai kemungkinan dukungan Amerika Serikat terhadap GAM sempat muncul dalam berbagai diskusi politik. Selama Perang Dingin, Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dengan Amerika Serikat, terutama karena posisinya sebagai negara anti-komunis di Asia Tenggara. Namun, dalam beberapa kasus, Amerika juga diketahui memberikan perhatian kepada kelompok separatis, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tokoh-tokoh GAM, termasuk Hasan Ditiro, sempat menggalang dukungan dari komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat. Hasan Ditiro sendiri menghabiskan sebagian besar masa perjuangannya di pengasingan, terutama di Swedia. Meskipun tidak ada bukti konkret mengenai keterlibatan langsung pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung GAM, beberapa organisasi internasional yang berbasis di Amerika mendukung upaya perdamaian dan kritik terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Pada tahun 2005, setelah bencana tsunami melanda Aceh dan menewaskan ratusan ribu orang, tekanan internasional meningkat agar konflik segera dihentikan. Amerika Serikat, melalui USAID dan lembaga diplomatiknya, memberikan dukungan terhadap proses perdamaian antara GAM dan pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, lebih banyak perhatian diberikan kepada rekonstruksi Aceh pasca tsunami serta pemulihan sosial masyarakat. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani Nota Kesepahaman MOU Helsinki yang mengakhiri konflik selama hampir 3 dekade. Dalam perjanjian ini, Aceh diberikan status otonomi khusus, yang memungkinkan daerah tersebut memiliki pemerintahan sendiri dalam banyak aspek, termasuk kebijakan hukum berbasis syariat Islam. Sejak kesepakatan tersebut, GAM bertransformasi menjadi kekuatan politik legal melalui Partai Aceh, yang hingga kini masih berperan dalam pemerintahan daerah. Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, dampak dari perang masih dirasakan, baik dalam bentuk trauma sosial maupun tantangan dalam pembangunan ekonomi. Pasca konflik, Aceh mengalami berbagai tantangan dalam membangun kembali masyarakatnya. Salah satu tantangan terbesar adalah reintegrasi mantan kombatan GAM ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Program reintegrasi dilakukan dengan memberikan pelatihan kerja, bantuan ekonomi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Selain itu, Aceh juga menghadapi permasalahan dalam mengelola otonomi khususnya. Meskipun memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam secara lebih mandiri, masih terdapat isu korupsi, ketimpangan sosial, serta persoalan birokrasi yang menghambat pembangunan.
Transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus menjadi perhatian utama masyarakat Aceh. Dari segi sosial, masih terdapat perpecahan di antara kelompok yang mendukung GAM dan kelompok yang lebih pro terhadap pemerintah pusat. Meskipun konflik bersenjata telah berakhir, ketegangan politik dan perbedaan pandangan masih ada, terutama dalam menentukan arah kebijakan daerah. Sebagai bagian dari Perjanjian Helsinki, Aceh diberikan hak untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam wilayahnya. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam tatanan hukum dan sosial masyarakat Aceh. Syariat Islam diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk hukum pidana dan peraturan mengenai kehidupan sosial, seperti kewajiban mengenakan busana Islami bagi masyarakat Muslim. Namun, penerapan syariat Islam juga mendapatkan berbagai tanggapan, baik dari dalam maupun luar Aceh. Beberapa pihak mendukungnya sebagai bagian dari identitas budaya dan agama Aceh, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap membatasi kebebasan individu dan hak-hak perempuan. Sejarah GAM dan konflik dengan Indonesia merupakan cerminan dari ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat, serta keinginan untuk mendapatkan hak atas sumber daya alam mereka sendiri. Meskipun ada spekulasi tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung GAM, bukti yang ada lebih mengarah pada keterlibatan dalam proses perdamaian dibandingkan dukungan langsung terhadap gerakan separatis tersebut. Kini, dengan adanya otonomi khusus, Aceh memiliki kesempatan untuk berkembang secara mandiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tantangan masih ada, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Keberhasilan Aceh dalam mengelola otonomi khususnya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang baik serta menjaga perdamaian yang telah susah payah dicapai.